Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Dispora Lombok Tengah, Bapak Haji Mahlan Esos, yang terhormat Ustadz Muhammad Ihsan SAG, yang terhormat Bapak Kepala Desa Durian, Bapak Didi Setiadi ST. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara syukuran ultah ke-10 Bores Community. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin yang kami hormati, perkenankanlah kami selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini pada tanggal 8 Juli 2023. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan tilawah. Acara ketiga, sambutan-sambutan. Acara keempat, acara inti. Acara kelima, tausiah dari Ustaz Muhammad Ihsan. Dan yang terakhir, doa serta penutup. Untuk lebih barokahnya acara kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama membuka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran dan tilawah yang akan dibawakan oleh Ananda Lalu Gigi Putra Agung Pratama. Kepadanya dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك
ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Acara ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Bores Community kepada Lalu Atmaji Satya Kawiryawan STR Par. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrotil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Dispora Lombok Tengah, yang kami hormati Bapak Kepala Dusun Durian, yang kami hormati para tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, yang kami hormati para tamu undangan yang sempat hadir pada malam hari ini, yang kami cintai dan banggakan rekan-rekan dari organisasi, donatur, media partner, sponsorship, dan rekan-rekan KKN Universitas Mataram, yang kami cintai dan banggakan rekan-rekan panitia Bores Community yang menyelenggarakan ultah yang ke-10 tahun. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari Bores Community jatuh pada tanggal 23 Juni kemarin. Itu adalah ultah kami yang ke-10 tahun. Tapi di tanggal 23 Juni itu kita melaksanakannya secara internal, itu secara kekeluargaan Bores Community saja. Jadi di tanggal 8 pada hari Sabtu malam minggu ini kami kegiatan santunan anak yatim sedesa Durian. Itu adalah bentuk rasa syukur kami kepada organisasi atau komunitas ini yang telah berdiri 10 tahun dari 2013, yang itu awalnya adalah organisasi musik, dan seiring berjalannya waktu organisasi ini menjadi organisasi pemuda atau komunitas sosial masyarakat. Dan terima kasih kepada semua donatur yang telah menyumbangkan sedikit rizkinya untuk adik-adik kita yang ada di Desa Durian, dan terima kasih kepada sponsorship atau media partner kami yang turut hadir memberikan dukungan kepada kami selama ini, dan kepada pihak orang-orang tua kami yang ada di Desa Durian, baik itu pemerintah maupun orang tua kami yang ada di Dusun Durian. Terima kasih banyak telah support kami sehingga kita bisa melaksanakan acara di malam hari ini. Baik, mungkin itu saja sambutan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan kami
dari panitia atau saya mewakili panitia Ultah Bores yang ke-10 tahun memohon maaf sebesar-besarnya karena mungkin kendala waktu dan tempat yang agak serba gupuh. Itu rencananya awalnya memang di undangan yang kami sebar kepada adik-adik atau orang tua atau yang sudah kita titip ke masing-masing wilayah, itu rencananya memang di lapangan KUD Pendulang Karya Desa Durian. Tapi dari maghrib itu hujan sampai sekarang dan di tempat acaranya itu becek dan semua alat-alat kita juga basah, makanya kami dari panitia mengambil alternatif untuk pindah ke Musola Al-Ikhlas Munte. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dispora Lombok Tengah kepada Bapak Haji Mahlan Esos, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Dani Al-Ustaz Ihsan yang pulih waktu rauh di tengah-tengah kita semua dan yang nantinya akan memberikan pencerahan kepada kita, khususnya adik-adik anggota Bores dan masyarakat secara umum. Yang saya hormati Pak Kadus Durian, adik-adik dari mahasiswa UNRAM, semua anggota Bores yang saya banggakan, anak-anakku sekalian, anak yatim piatu yang bersempatan hadir yang saya muliakan dan saya sangat sayangi. Begitu pula dengan Bapak Ibu yang mengantar anak-anak yang mulia ini ke tempat santren Al-Ikhlas Munte niki, mudah-mudahan mendapatkan imbalan yang sesuai dengan apa yang diniatkan dalam rangka kegiatan ini ya. Singkatnya hadirin seluruh jamaah yang bersempatan hadir yang saya hormati, pertama giring aturang puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam Ahad niki ya, dan kita dapat bersilaturahim, bermuajahah, bertatap muka dalam rangka rangkaian acara ulang tahunnya Bores yang ke-10 nggih. Jadi tidak terasa kegiatan ini sudah berlangsung 10 tahun dan mudah-mudahan bisa mengembangkan diri baik untuk pribadi anggotanya maupun bermanfaat untuk masyarakat. Selawat dan salam tidak lupa yang perlu kami haturkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak di yaumil kiamah mendapatkan syafaatnya. Ngiring ngaturang selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dani Al-Ustaz yang saya hormati, hadirin yang saya cintai, sebenar kegiatan seperti disampaikan panitia tadi di halaman KUD Durian, tapi situasi kondisi saat ini yang pernah baca mulai besok jam 5.27 menit lemaru jarak antara matahari dan bumi itu sangat jauh. Napi dampak di tiang Kelungusami kita akan kedinginan telih ya tetelih niki.
dan niki akan berlangsung sampai sampai bulan Agustus. Ini akan dingin karena jarak bumi dan matahari jauh sekali itu. Sampai 90.000 kilometer jaraknya itu. Apa efek yang akan kita rasakan di bumi ini? Kita akan banyak flu, batuk, sesak napas, dan segala macam penyakit yang akan timbul akibat dinginnya cuaca yang akan kita alami mulai besok jam 5.27 sampai dengan bulan Agustus. Ini informasi yang saya baca. Nggih, mawinan niki ngiring jaga kesehatan tiang belunggus masing-masing dengan lebih banyak mengkonsumsi vitamin ya. Nggih, ya jaga ketahanan tubuh tiang belunggus kami. Nah, ini dari hitungan para astronot, para ahli seperti ini. Dan nanti kita mulai rasakan ya. Kita mulai rasakan awal sudah hujan darak dulu nanti ya, kemudian dingin sekali nggih. Niki efek daripada jarak matahari dan bumi itu jauh sekali. Nah, niki. Jadi mau nanti matur supaya kita lebih ekstra menjaga kesehatan kita masing-masing. Mungkin adik-adik yang luas pengetahuan tentang media sosial maupun yang lain-lain akan cepat dapat informasi ini. Tapi saya dapat baru dan menurut informasi ini besok akan mulai jam 5.27 sampai menitnya saja diketahui oleh para ahli dan disebarkan ke kita untuk berhati-hati maksudnya. Selanjutnya kegiatan adik-adik ini setiap tahun sebenarnya ya. Tadi kalau di di halaman atau di kantor di KUD Durian tiang kurang sehat ya. Budun ke tiang upah jengku jadi lagu karena tiang berumah di sebelah ada acara di sini paksa tu berkencuk-kencuk ya nggih. Mudon budun papa sak jengku ya. Sehingga sudah 2 malam tiang tidak bisa normal sholat ya, harus yang dik semenjak santri tiang nih dalam Bali itu sembahyang karena dia enten sembahyang tiang mohon maaf ya. Tapi karena situasi kondisi tiang tunasin Pak Kepala hadir enggak juga nggih. Kalau tiang rapat ya maka tiang hadir di tempat ini karena memang pemuda ini adalah bagian dari binaan tiang nggih. Tiang tugas di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah. Tugas kami adalah untuk membina olahraga dan pemuda di seluruh kabupaten yang ada, seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Dan Bores ini beberapa kali tiang berikan semacam bantuan-bantuan dari kantor maupun dari yang lain dia. Sehingga dia memiliki terok, memiliki sound system, dan adik-adik yang olahraga saya bawakan bola sebenarnya lagu darat wali itu baik itu ya, untuk olahraga. Jadi hal-hal lain apa yang bisa kaitan dengan pemuda dan olahraga ini, insya Allah kita fasilitasi untuk membantu itu ya. Nah niki, lalu kadang-kadang dia nak berlaku tiang, munah harap ruan kanak main bal muk pikir tentang jualan bola itu ya. Ani bait bolan kanak to balik aku di man bait je kena ni tu kembe ente karena mutan tangga main si bola plastik nggih kanden mai ni gitu ya sementara kepala dinas pemuda olahraga dengan menu-menu adik to pikiran dia niki nggih nah hal niki tentu yang informasikan nggih untuk sarana prasarana olahraga bahkan saya siapkan di rumah untuk olahraga main pingpong. Adik-adik mahasiswa kalau mau ada di rumah dan bisa setiap saat. Ada saya siapkan semua, tinggal main. Dan tempatnya sudah ada di gudang. Siapa saja boleh main. Tiang siapkan itu. Tiang siapkan. Ini kaitan dengan tugas tiang. Pemudahkan bahkan ada nanti pada tanggal 18 bulan ini kalau tiang tidak salah ingat. Akan ada kita kirim pemuda berprestasi JPI ya, ke Solo
akan kita berangkatkan. Jadi pemuda kreatif ya, terutama kerajinan-kerajinan tangan sudah ada beberapa kemarin kita seleksi dan kita akan kirim ke Solo untuk kegiatan niket ya. Berikut kaitan dengan pemuda Bores ini saya apresiasi karena anggota Bores ini banyak yang ke luar negeri, ada yang ke Malaysia, ada yang ke Jepang, ada yang ke Taiwan, tetapi tautan batinnya itu masih. Kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini dari support dari anggota-anggota yang ada di luar negeri itu hebatnya, itu lebihnya ya. Karena komunikasi jalan terus. Kegiatan-kegiatan keagamaan, ada arisan, ada yasinan, zikir, bahkan agendanya setiap bulan ya, setiap bulan ngumpul bergiliran. Ini hal yang positif dan harus kita selaku orang tua harus support itu ya. Daripada pemuda itu secara umum yang paling disaksikan di TV napi mun pada gawe ya. Dan bagian dari tugas dia terutama untuk menjaga pemuda-pemuda itu untuk tidak jatuh ke narkoba dan kenakalan remaja. Dalam waktu dekat akan ada pelatihan di kantor, pelatihan kepemimpinan. Jadi jarang kita termasuk yang tidak pernah dilatih untuk menjadi pemimpin. Kita coba membuka dikit ya. Untuk dilatih pemuda-pemuda ini menjadi pemimpin yang baik. Bagaimana orang memimpin yang baik? Kadang-kadang kita secara alami saja kita memimpin sehingga tidak struktur. Akan ada di Kabupaten Lombok Tengah. Berikut kegiatan-kegiatan lain olahraga pada bulan Oktober nanti akan ada semacam olahraga mencari bibit ya, yang pesertanya anak-anak SD dan SMP. Semua jenis bidang olahraga akan kita gelar untuk mencari bibit-bibit searah ini ya. Pekan olahraga usia dini namanya ya. Bahkan program dewek ya, bekerja sama dengan para dewan ya. Tiang inginkan ngadakan dulu di kecamatan untuk 2024. Hasil di kecamatan itu yang akan kita bawa ke kabupaten. Sehingga kita akan dapat atlet-atlet yang dari SD SMP untuk membawa nama Lombok Tengah ke tingkat yang lebih tinggi. Niki program yang ada di dinas kami dikit ya. Tiang selalu sampaikan seperti ini supaya adik-adik kita, anak-anak kita yang SD SMP ini bisa menunjukkan prestasi-prestasi yang bisa dibanggakan oleh orang tuanya, keluarganya, kecapatannya, kabupaten bahkan negara akan membanggakan dia. Nah ini menjadi tambahan wawasan yang pelunggu sami kaitan dengan salah satu dinas yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian kepada Dani Ustaz nanti dia mohon memberikan pencerahan dia kepada kita yang ada di sini yang haus dengan pencerahan, karena banyak memang pengajian-pengajian tetapi yang langsung di sini hanya musiman sifatnya ya. Nenten cara rutinitas tiap bulan atau yang lain ya. Satu yang saya inginkan sebenarnya di Bores ini ada kegiatan rutinitas untuk ngumpul dan menghasilkan uang. Tidak hanya kumpul-kumpul organisasi, tidak hanya menunggu proses pemberian dari anggotanya, tetapi berkarya untuk membesarkan lembaga atau organisasinya ini. Saya dengar pernah ada sablon ya, tapi kok ndak berjalan aktif kayaknya ini Pak Ketua. Di mana anunya? Jadi silakan ada tempat. Jadi kita nanti bantu, kita pesan apalah. Kita di olahraga itu adik-adik ini, di Porprov kemarin kita pesan 700 sekian
pakaian olahraga yang disablon, nggih. Tapi karena tidak pernah muncul, tidak berani saya tunjukkan untuk menjadi pengeksekusi atau penanggung jawab untuk pengadaan ini, ditebani masih jadi salah itu doang lah. Legalitasnya ada dan tempatnya ada kegiatan dan himpun teman-temannya untuk bisa berkarya untuk sablon ini bagus sebenarnya, tinggal kembangkan saja. Tiang sudah coba carikan program pusat itu untuk napiaren aula pemuda lagu batur jokte ini dah urus lumayan loh 150 juta, bahkan sudah disurvei, sudah datang ke rumah Tiang. Ini anak-anak itu silakan berhubungan, macet dibuat itu, tidak main, mau dibuatkan dari Kementerian Pemuda Olahraga, biayanya 150 juta, lagu Ruen Yen dimantau menet si adik-adik ini. Peluang besar yang saya bawakan itu bisa direalisasikan. Burung sudah mau Tiang di Narumu, burung sudah mau. Jadi silakan ditindaklanjuti sesuai aturan yang ada. Di berkuasa itu cuma tahun pelupitangnya doang nih. Nah niki Tiang sangat berharap ke depan kerjasama manajemen dari organisasinya ini bisa berjalan dan bisa menghasilkan satu produk dan keahlian-keahlian di anggotanya itu. Bukan hanya itu, buat cabang-cabang yang lain. Dan kebetulan dewek juga orang di sini itu yang kebetulan menjadi kepala dinas Linike, saya kira tidak sulit ya. Bahkan siapapun di Lombok Tengah menganjurkan seperti itu. Mari, kalau butuh bola, butuh apa-apa, bersurat ke kami, insya Allah kita bantu. Lagu sebatas peralatan olahraga, ya. Ini milih salainan jadi ini itu ya, karena bukan bidang Tiang. Ini informasi yang Tiang sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Tengah, khususnya yang hadir di tempat ini. Ya. Kegiatan santunan seperti ini nanti pada hari ulang tahun Lombok Tengah akan diadakan 1.200 anak yatim yang akan dibawa ke halaman kantor bupati. Yang sudah rapat tentang ini ya. Layak kesiapan anggaran untuk anak yatim ini 1,2 miliar oleh Basnas. Basnas itu adalah hasil zakat semua pegawai yang ada di Lombok Tengah yang akan dibagikan ke anak yatim. Untuk tahun ini tidak ada. Uang itu dipakai untuk menyekolahkan anak yatim yang menghafal Quran untuk menjadi dokter. Dan sudah pasti tahun ini 10 orang. Selatan 1, utara 1, timur 1, barat 2. 2 selatan, 2 utara, 2 timur, 2 barat, 2 tengah. Sehingga 10. Sudah bekerja sama dengan UNRAM, sudah bekerja sama dengan Al-Azhar, sudah bekerja sama dengan Universitas Bung Tomo, dan ada pula di Jakarta. Iya, itu sebar dikit ya. Jadi tidak akan dibagi lagi kepada anak-anak yatim seperti yang sudah. Tetapi pada bukan ulang tahun Lombok Tengah Pura, di acara Rahman Rahim D, nanti akan diminta 100 orang per kecamatan, dan kami semua dinas menyiapkan untuk itu ya, makannya maupun uang amplopnya yang pakai untuk menyekolahkan. Syarat hafal Quran anak-anakku sekalian, sila berusaha menghafal Quran. Akan disekolahkan gratis oleh pemerintah Lombok Tengah. Yayasannya namanya Yayasan Anak Yatim Tersenyum. Kami setiap bulan mengeluarkan, satu bulan itu dapat 160 sampai 180 juta. Hasilnya setiap bulan ditambah dengan zakat yang ada di Basnas, tidak kita akan mampu untuk biaya niki 2,4 miliar. Ini bukan rahasia lagi, ini dibuka. Ini untuk anak-anak yatim dan penghafal Quran. Dengan jurusan anak-anakku sekalian harus jurusan IPA. Selain si IPA dibau dengan tambah kedokteran, harus IPA. Dan kliniknya sudah disiapkan makin niki.
oleh pemerintah. Udah disiapkan. Jadi begitu dia tamat, wahara atau pegawean. Anak yatim dan orang yang tidak mampu gratis akan berobat di sana. Niki hajatan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Sehingga itu didukung oleh semua ASN yang ada di Lombok Tengah. Anak-anak yatim ini bukan alasan tidak bisa sekolah karena biaya, tidak bisa sekolah karena lain-lain. Sak penting makin niki benar-benar pinter. Lamun Al-Quran dan mun hafal 30 juz bas babaos Pak Bupati. Apalagi rumus yang ada di dalam tubuh ini pasti hafal. Itu keyakinannya beliau. Okay? Jadi program yang mulia didukung oleh semua ASN yang ada di Lombok Tengah. Di tempat-tempat lain insya Allah tidak ada yang dari BIM ada di sana. Ada yang dari BIM? Belum ya? Belum ada. Lombok Timur juga belum ya. Baru Lombok Tengah yang akan mencetak dokter 10 per tahun ya. Saya mau dokter mungkin harap program lain. Yang jelas diutamakan untuk anak-anak yatim ya. Ini informasinya ya. Ini jadi sila anak-anakku sekalian berusaha menguasai, menghafal Al-Quran dan sebisa mungkin ambil jurusan IPA di aliyah maupun di SMA dikit ya. Lamun biaya dengan kedokteran nih 3, sekian miliar satu orang. Ayah yakin dia mampu, hati Allah dia mampu ya. Ditembus TPTKP. Ini digratiskan kan luar biasa ya. Luar biasa, mulia sekali. Sehingga tiang dengan teman-teman arak bayi sak menggerutu batur mun tak kena. Lamun wah tama dompet kayak pengen nu. Ndek bayi wah kepikiran tidak bersedekah. Sila julan sit pikir jarin ni nggih. Mun ni langsung terpotong karena pernyataan masing-masing. Syukur dia bilang gitu. Zakat bulan diarak, tepungut te zakat, bersyukur. Arak jadi erak dia maksudnya dia. Lamun makin terima gaji luwe nikmat 2 minggu kadang wapus. Lalu marak nikah kan abadi untuk hajatan seperti ini. Inilah yang namanya amal jariah ya. Bahkan sampai desa, staf desa, para kadus dibuka untuk beramal. Mana-mana 5.000 sebulan. Jangan kita tolak, ini adalah sangat mulia dan untuk kemuliaan anak-anak yatim dan orang-orang yang tidak mampu. Nah, sak penting makin yang hanya pencerahan secara pemerintahan, makin Dane Al-Ustaz yang akan menyampaikan penyerahan kaitan dengan keagamaan dia. Mungkin sekedar niki yang saya sampaikan, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada adik-adik pengurus maupun anggota Bores yang bisa mengumpulkan anak yatim. Kira-kira anak yatim dikumpulkan 43. Ini tidak main-main. Bejaganten pada mau kepeng di ketahun tiap masjid ya. Din wahara datang, lagu maratul sabaru mungkin dari anggota-anggota Bores yang ada di luar negeri yang mensupportnya. Kita bersyukur ini untuk kebaikan, untuk membantu terutama anak-anak yatim ini. Anak-anakku sekalian, jangan berkecil hati. Pemerintah sudah akan menjadi bapak ibumu yang akan membiayai kamu. Dengan catatan anak-anak rajin belajar, punya prestasi, dan kalau mau jadi dokter hafal Quran dulu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Yang akhiri dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Bores Community dan kepada Bapak Kepala Dispora Lombok Tengah atas sambutannya. Acara selanjutnya kita memasuki acara inti, yakni santunan anak yatim. Acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ihsan SAG. Kepada Ustaz Muhammad Ihsan SAG dipersilakan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala bi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Badan sehat? Hati sehat? Kantong sehat? Papahan kantong jangan remah. Yang sama-sama kita hormati, takzimi, muliakan Kepala Dispora Kabupaten Lombok Tengah. Saya sempat taruh hadir. Kita doakan beliau mudah-mudahan tetap sehat, panjang umur. Segala ruan azam, niat, pegayunan, hajat beliau mudah-mudahan terkabulang sidi-sidi Allah Subhanahu wa taala. Ketua Bomres sempat hadir dan seluruh jajaran sahabat-sahabat yang saya hormati, mahasiswa, mahasiswi UNRAM, saya sempat hadir juga yang saya hormati, Bapak Ibu dan Ekados, sepulih raw hadir, Nini Mami Sanak Bije, wabil khusus yang saya cintai, banggakan anak-anakku, yatim, piatu. Mudah-mudahan kita semua sahadir semangkinan niki, mudah-mudahan tijan rahmat ridhan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Lembe dalam kesempatan malam samangkin tiang pelunggum sami masih tijan pulih ngadeg sehat walafiat, sempat tijan umur, sehingga alhamdulillah pelunggum sami tiang pulih rauh pulih hadir dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqimis salata 'alan Nabi Muhammadin. Aqimis salata 'alan Nabi Muhammadin. Pada ngiring, pada girang, pada genem baca salawat. Sehingga searan salawat niki a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata 'ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amalan-amalan sak lain bisa jadi ditolak, bisa jadi diterima. Salat bainal qabuli wa raddiha, antara ditolak dan diterima. Haji mun niat tersalah berangkat li gede bisa ditolak bisa diterima. Zakat bisa ditolak bisa diterima. Tetapi kalau sholawat illa sholata ala nabiyyi Muhammadin, kecuali sholawat niki janenten tertolak sida-sida Allah taala pahala, sudah pasti diterima. Oleh sebab nikah sila yang bareng-bareng ucapan salawat sekali
dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dewek yang hormati muliakan, inggih cendak dewek matur, udah banyak tiang pelunggom sami diberikan nabiaran niki nasihat untuk tiang pelunggom sami dan bije-bije. Namun tiang akan tambahkan di dalam Al-Quran Allah berpengendika, Allah bermanik, Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Pada haruan bersegeralah untuk menuju ampunan Allah. Haruan tanda pada menuju ampunan Allah. Di dalam surah Al-Quran ayat lain, surah Fatir ayat 37, Allah mengatakan, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tadzakkar. Wahai kalian yang sudah aku panjangkan umur kalian, kata Allah, segeralah untuk sadar, segeralah untuk berbuat baik, bersyukur kepada Allah. Waja'akumun nadhir, karena telah datang kepada kalian peringatan-peringatan. Nabi dalam bentuk peringatan nikah, bahasa Ibnu Abbas dalam kitab tafsir yang terkemuka, beliau mengatakan bayadu sya'rika ba'da sawadih, lamun wah putih bulun tu sak berang laek, itu artinya sudah peringatan yang luar biasa bagi tiang pelunggom sami. Maka segeralah menuju ampunan Allah, karena Allah telah mempersiapkan surga seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang takwa. Dan takwa ini selalu disampaikan oleh khotib, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Engkah coba-coba ya bani belin dunia niki, engkah coba-coba ya mati, lamun dek man tetu-tetu searan bertakwa, takut jog desida Allah. Musaaran dengan bertakwa niki bedoen cara, bedoen ciri, bedoen tanda. Mbiyen dengan takwa niki ciri tanda dengan tetu-tetu takut, benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mana ciri-ciri tandanya? Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ciri tanda pertama orang-orang yang betul-betul takut kepada Allah, mereka yang mau menginfakkan harta bendanya di jalan Allah, walaupun dalam keadaan susah ataupun senang, lapang maupun sempit. Dan alhamdulillah, malam ini kita buktikan, kita saksikan donatur-donatur yang ingin membahagiakan, membuat anak-anak kita tersenyum, terutama anak-anak yatim piatu. Mereka telah mau menyisihkan sedikit, tidak semuanya, bahasa Al-Quran sebagian, bukan semuanya, sedikit rizkinya untuk kebahagiaan mereka. Berarti orang takwa itu harus mampu melahirkan kecerdasan finansial. Lamun tak masih pelit, kikir, mahil, tersedak si medit malik. Beduin terharta, beduin terkepek, kita kaya, tetapi pelit, berarti belum tentu, belum benar-benar takut kepada Allah SWT. Maka para donatur yang telah menyisihkan sebagian rizkinya untuk kebahagiaan mereka, mereka telah melahirkan kecerdasan finansial. Ini ciri yang pertama. Yang kedua, siapa orang yang bertakwa kepada Allah itu? Wal kadhiminal ghaidh. Mereka mampu menahan amarahnya, menahan emosinya. Dia tidak gampang marah, dia tidak gampang dendam, dia mampu menahan amarah itu.
Karena searan sifat sili niki Bapak Ibu sifat setan niki. Lagu ean sili tahun tahan diri, tahun kendalian diri, maka dia termasuk orang yang mampu melahirkan kecerdasan emosional. Ini orang-orang yang takut kepada Allah. Ini dan bau salah segede sini nanja kertelang gigi dua sin landi. Tiang diundang di wilayah Bima. Saya pernah ke Bima. Saya 2 hari di Bima. Saya di Dompu 2 hari. Balik dari Dompu lanjut ke Sulawesi Selatan, Makassar, Palupu. Ada orang polisi datang di sela-sela acara kita. Saya tanya sama kepala wilayah lingkungan, kenapa kok polisi datang malam-malam? Ada apa? Kok ribut? Apa kata kepala wilayah lingkungan itu? Mohon maaf Pak Ustadz, tadi ada bapak-bapak yang mukul istrinya pakai gear motor samurinu si landing di tertuek kening sini. Tidak melahirkan kecerdasan emosional, tidak mampu menahan amarah. Kalau orang itu betul-betul takut kepada Allah, maka dia mampu menahan amarah kalau dia sedang marah. Yang ketiga, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Orang yang betul-betul takut. Bukan hanya takut takwa, takut istri tua, bukan. Tetapi betul-betul takut, ittaqullah haqqa tuqatih. Siapa dia? Wal 'afina 'anil nas. Dia mampu melahirkan kecerdasan sosial. Dia peka terhadap sosial. Maka alhamdulillah organisasi lembaga ini dia telah melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah. Dia peka terhadap sosial anak-anak kita. Lamun tetu-tetu takut Allah Ta'ala ndik besumesa. Pasti kita akan peduli kepada tetangga, anak yatim, fakir miskin, tua jumpu. Makanya orang takwa itu akan melahirkan kecerdasan sosial. Alhamdulillah, anak-anak yatim, kalau bisa jangan hanya bulan Muharram. Kita buat mereka tersenyum setiap hari. Kalau bisa. Bukan dari lembaga saja Bapak Ibu, kita di dekat rumah kita. Kita makan enak, makan ayam, daging opor. Tetapi ada anak yatim yang menangis di belakang rumah kita. Ada fakir miskin yang tidak makan seharian di rumah kita. Makanya kemarin saya sempat satu acara dengan Pak Bupati Kabupaten Lombok Tengah di Jonggat. Saya diminta untuk menyampaikan sedikit nasihat oleh teman-teman. Saya katakan Lombok Tengah ini sekarang ekonominya luar biasa. Dengan hadirnya berbagai macam pariwisata. Coba lihat di wilayah saya itu di Desa Mangkung, Desa Jangki Jawa itu gerbang pariwisata. Bahkan di tempat rumah saya gunung-gunung itu hotel-hotel sudah dibangun. Dan ini artinya aset daerah luar biasa. Pendapatan daerah sangat tinggi. Tetapi kenapa masyarakatnya semakin miskin? Kenapa masyarakatnya semakin miskin padahal pendapatan daerahnya luar biasa, padahal kas daerah itu luar biasa. Ternyata yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Coba lihat. Sama telok dengan keramik Bali. Sande wah medaran sejelu. Wah medaran dek sejelu, medaran sejelu. Sangat miskin, bahkan itu yang dia tidak dapat tuh. Antau dek sili dengan talonati sak bertingkat balin pada telok kerja beras langan julun balin dengan sandi wah mana. Coba didata yang baik. Bukan rezeki Bu. Ya Allah. Ibu-ibu ini gimana masalah PKH aja kebacat-bacatan. Coba tiangkan ngisi di Masjid Durian Piran Puasi. Kajian puasa saya ngisi di Masjid Durian. Sila unin panitia aja kermik lapek tempus. Kok sekat datang subhanallah. Sila Dani Al Mukarram sampun hadir panitia.
Dek mana arak ngerius-rius datang. Coba Pak Kades sentai ke masjid. Ibu-ibu lemarut suruh untuk kantor desa Durian. Jam 10 waktu bagi telok. Kerja beras 5 pis. Jam 10 hantar di kantor desa jauh kakak KTP. Dek man jam 10 jam 7 mi penok. Kembek wah pedas suan telok. Wah pedas suan beras. Tetapi sayang Bapak Ibu, di masyarakat Tiangwi di bagian laut besiak kadus kerja rakyat. Kenapa? Merasa baru kejadian. Sak bertingkat balin duit mau beras telok. Kayu ni saya neruk balin di noh bedaran sejelun dan mau. Kemana mereka akan mengeluh? Kemana mereka akan menuntut? Dia bersuara pun tidak didengar, Bu. Makanya harus kita mampu melahirkan kecerdasan emosional saat ini. Kecerdasan finansial, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial. Peka anak-anak kita ini, Bu. Masya Allah si mulian saran bija-bija pelungguh niki mun bau dedek bilang tahun. Bilang jelu. Beto udah itu. Ben kepeh, goa pulun. Saya goa pulun anak yatim. Pira sakulai bulun satu rambutnya. Ketika kau pegang kepala anak yatim, satu rambutnya Allah kasih satu kebaikan. Hadis riwayat Umamah. Mu bayangkan andin penok bulun bijam ni kemu pira bulun. Botak tetap standar rambut yang dihitung. Nah kan botak. Mu satu kebaikan. Dan siapa yang memuliakan anak yatim, membahagiakan, menyantuni anak yatim, menyenangkan anak yatim, membuat anak yatim piatu itu tersenyum, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan dekat denganku layaknya seperti ibu jari dan tengah. Bayangkan telunjuk dan tengah ini tidak bisa terpisahkan, selalu berdekatan. Berarti lamun dengan pemulia anak yatim sama saja dia mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah Bapak Ibu sampai burung lumbar masjid. Mundait anak yatim ni nangis. Arak baturun berjorak. Penok kancen berjorak memesak li pojok kanak ni nangis dah. Teketuan kembek mana kembek. Kembek mesak emte si dan batur ni kan berjorak. Nabi basan kanak niki nek budaya permen aku. Sementara salain berduit. Beli nama. Amak kuah mati. Biran mati. Wah nireng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu perang den tahun Rasulullah salejulu. Akhir Nabi basan beliau menunda pergi ke masjid untuk memuliakan anak yatim. Maukah engkau aku jadi bapakmu? Maukah istriku menjadi ibumu? Terjauh anak yatim niki, Bu. Sampai-sampai talonate batur sak baru nyike senang-senang bude permen niki. Kembek semuanya pengen jadi anak yatim. Kembek karena Rasulullah sangat memuliakan. Ya ampun, lamun tiang pelungum sami tentu cinta kepada beliau, beriman kepada beliau, sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sayangilah anak yatim. Lagu dendek nyerang demak bulu doang kepeng hendah. Ini arak sekek calon undang anak yatim nyerang undangan doang. Bejam mulai anak adik berdoa kita balik kenang ke tiang ibu. Ada adik tiang kecil-kecil dua begini, ditinggal almarhum. Mun terjauh beleng kanak-kanak no nek deme golek ngaji. Beleng kanak-kanak no oleh nek. Bejaga lain baru terjauh ke kantor DC. Ya lo kembe, tahun disuruh datang si kantor DC. Makan-makan oleh apa tebe yang baru? Dek nara. Wah nyeran lo kumpul-kumpul anak yatim. Subhanallah. Gola mulu mu arak kayak pempir searak ruang. Jangan hanya 1 kali 1 tahun kita akan buat mereka tersenyum tiap hari kalau bisa. Karena mereka ini luar biasa Bapak Ibu. Dalam kitab Sawi diceritakan layak Nabi Musa alaihi salatu wassalam berdoa jok desida Allah, ya Allah ican Fir'aun laknatullah yang ada yang kojoh ada yang pelot ini. Yunin berdoa nunas jok desida Allah Nabi Musa ada yang searuan mati Fir'aun ada yang naruh kocoh pelot yang kembali kenapa yang ninggal Fir'aun laknatullah alaih. Mau datang malaikat Jibril Musa doa sak baru mumpanjatang samum tunas jok Allah Ta'ala ada yang naruh mati Fir'aun kareng telung desi 5 tahun apa nak teka bulang telung desi 5 tahun
Nabi bahasa Nabi Musa, adik nuhane malaikat yang penting teka bulan insyaallah taala piran-piran. Akhirnya Nabi Musa keluar ke padang pasir. Beliau melihat seekor kambing bembek keselat otak li cerempang kayu. Dia tahu sogole di ngembek doa Nabi ini bembek itu. Dek bani dia marah mirip pun. Ngembek doa bembek niki. Dan ngembek akhir beliau berinisiatif untuk membantu mengeluarkan kepalanya supaya dia selamat. Mun demak bembek niki, mun sugulam pelai si cemoh bembek niki. Akhir turun malaikat Jibril. Apa kata beliau? Musa, doamu yang tadinya Allah ingin mengabulkan 35 tahun tetapi sudah dimajukan oleh Allah menjadi 3 hari. Karing telu julu ampun pelot Firaun. Yuk Nabi sebab bengak Nabi Musa, apa sebabnya? Kok bisa? Padahal 35 tahun dimajukan menjadi 3 hari. Heran Nabi Musa ibu. Oh gara-gara bembek sama bebasan baru. Yuk masih gara-gara bembek. Bukan masalah kambingnya, tetapi masalah siapa yang punya kambing itu. Memang saya bembek. Oh bembek anak yatim. Makanya kalau mau doanya dikabulkan cepat oleh Allah, biasanya banyak orang ngundang anak yatim. Bukan hanya ngundang sampai di kantor desa nggak dikasih apa-apa, makan juga enggak. Dikasih santunan, dikasih makan, dibuat mereka tersenyum. Allah akan membuka pintu hijab makbul doanya. Makanya anak-anak kita ini ibu, malaikat kanjeng nih. Jambaya pesakit dah. Apalagi mak empuk, apalagi mak sili. Kadang-kadang kita diuji melalui anak-anak ini. Biasa nu ini kan masih aman, jadi biasa-biasa kebodoh, kebongohan. Dan mati amak mau kelejah jari. Kenapa kita diuji? Maka saatnya kita mampu melahirkan kecerdasan sosial, dedek besuh mesaat. Lek harta sak luik, lek gedem niki tanam sak sepengengat niki, ada hak-hak mereka di situ, Bu. Makanya anak yatim saatnya. Kalau kita mau dekat dengan Rasulullah seperti telunjuk dan tengah jari ini, maka muliakanlah anak yatim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang takwa. Yang terakhir saya sampaikan kepada kita semua. Siapa orang yang takwa itu? Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Kalau dia punya salah, punya dosa kepada Allah, dia mau mengakui kesalahannya. Dia yang paling luik dosa kita. Yang paling luik rawas ke soal. Paling luik entah lu ceramah dengan bilang. Makanya di YouTube kita banyak yang nonton sampai di Nusa Tenggara Barat ini. Tahadus binikmatillah, itu ujian saya, Pak. Popularitas. Makin di mana-mana saya turun pasti orang kenal. Dia tahu mentalah ngupi, melet mentalah ngupi di warung bebalu dit semal. Mun kenal kibo. Oh ni ya samut boyen bahasa. Makanya hal ini maka tiang pelugum sami harus mengakui diri kita punya banyak dosa. Sila dosa dia pelugum sami. Denara manusia dia dosa. Denara manusia dia salah. Maka orang takwa kepada Allah itu orang yang mengakui dirinya salah. Merasa diri berdosa. Jangan sampai kita merasa suci, mentang-mentang jadi penceramah, mentang-mentang jadi tuan guru, paling sok suci. Lalu orang yang sedang minum mabuk itu orangnya kotor? Tidak, Pak. Mungkin hari itu dia sedang minum, di jam 3 malam dia bangun munajat minta ampun kepada Allah, dia lebih baik daripada kita. Ini sekedik-kedik tamu neraka, kalah-kalah ni tegal kunci neraka kepenteran. Harus kita merasa punya salah. Makanya orang takwa itu orang yang mampu melahirkan kecerdasan spiritual. Ibu-ibu baru bersih dosa silung aja. Mentaren datang waktu isya, malik kan bedus. Apa purun buya tipi.
Oh berdosa buat TV Ustaz, nek dah berdosa buat TV lagu terdesak kriah dengan salik TV. Angkat je leleh-leleh tu sama muti. Munia paling cekat tu sama muia terus. Kau jogang sama mati anak dah hanya bobe tu muri lawa kan ini dari sini naudaan. Ngangak bah dia tahu dengan tu Jakarta ini lumiur. Mu paling seru nih ibu-ibu kelemak. Tu bangkat tahun talat maku bareng-bareng. Ia mun cerita sak boya nubial padahal bareng kan boya. Tetunde. No tetu doa. Padahal bareng kan boya biar saling cerita. Ya Allah. Dia neman sampai subuh berdosa terbalik. Selesai subuh mau berjamaah subuh mau sembahyang istighfar diampuni dosa kita oleh Allah insyaallah. Dia man zuhur balik dia berdosa. Arak doa lut gawe. Tukul di sini nebuk dengan liwat. Lo kemokoh. Dengan mokoh lo kriya. Kurus liwat. Lo kurus. Apa ya liwat tiur doa lah mungkin tukul kena buk. Pendak raus manusia saliwat. Mohon maaf. Beberes. Basong liwat masih muraus. Aja pin basong ke kurus balik dia dah himpan. So, makanya kita harus banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah, mengakui kesalahan. Itulah namanya kecerdasan spiritual. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lentak kebalik lemak malik. Biar jawab, beliau juga kurang sehat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang takwa kepada Allah. Ibu nggih. Bukan hanya takut-takut sebatas ucapan, sebatas uni. Takut di taman neraka takut jauh dari Allah takut, tetapi amaliyah af'al pegawaian kita tidak menunjukkan kita takut kepada Allah. Hadirin sani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampun niki dekat tiang anak-anakku anak yatim, mudah-mudahan kalian tetap sehat. Doakan para donatur kalian supaya mereka tetap sehat, yang telah mau menyumbangkan sebagian rizkinya. Maka ibu-ibu kita semua wabil khusus yang ada di tempat ini semuanya, jangan hanya satu kali satu tahun mereka tersenyum. Setiap hari kalau perlu kita ketemu, kita punya rezeki di kantong kita, jangan segan-segan, jangan takut-takut untuk berinfak, jangan takut-takut untuk bersedekah kepada mereka, karena itulah sesungguhnya harta yang kita miliki, Bu. Lamun harta ini kita bagi jari telu sak pertama tedaran, sak kedua tersimpan, sak ketelun sedekahan. Be paling luwih niki sak tedaran tersimpan apa sedekahan. Serius luwean sak tersimpan tanah des pengengat emas tu bawa galang dah tahu sertifikat dah luwe sak sedekah hampir 100 lagu gue naik baitan sulam balik puluh siwa wah ketiangan dai tibu kok bagus terus sak belum kayak pelik peraras amal lagi. Alhamdulillah ara sing beli semen aran dia ngapura Pak Kepala di rumah sedang bangun pondok pesantren, yayasan pondok pesantren Nurul Ihsan Asy-Syafi'iyah, khusus kita tampung anak-anak yang tidak mampu dan anak yatim piatu. Makanya yayasannya yang namakan Nurul Ihsan, cahaya kebaikan. Anak-anak yatim piatu dan tidak mampu kita tampung di sana, hafal Quran, baca kitab. Oh nempung noh kebagus ruan iman nempung 100.000 mesa sak lain jak 2.000 lotoh doa. Alhamdulillah ya Allah, na Tuhan mudah-mudahan panjang umur pelinggih dia unikkeun. Mudah-mudahan bernasib lumar Mekah Madinah na Tuhan, amin basir. Mudah-mudahan sak murah rezeki mendah na Tuhan, amin. Mudah-mudahan sak selamat dunia wal akhirah na Tuhan, amin. Mudah-mudahan sak husnul khatimah na Tuhan, amin. Mayan sultati 10 balu unik. Kenyesal kau sambil lalu unik berdoa mau 2.000 mau sedia ada paling murid naran ibu kembet ala sing mau kayak paling nyulun darah jangan suruh bareng nyesel ke berdoa bila lalu uninangan. Bapak Ibu rahmati Allah, matur tampi asih kurang lebihnya tunas ampur maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, kita memasuki acara berikutnya yaitu doa yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ihsan SAG. Kepada beliau dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan dzakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan mustafirin. Hamdan ni'mah wa ikadhi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan hasanan ma'suma. Hassanna wasiyakum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada. ودفعت عني وعنكم السوء بألف ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا وفي مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل أولادنا من أهل العلم والخير وأهل القرآن وأهل التقوى ولا تجعل في السر والضير. اللهم اجعل ولدا وولدة صالحا وصالحة برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا أوزعنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وعلى والدينا وأن عملا صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبت إليك وإنا من المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Matur tabiasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tibalah kita di penghujung acara. Marilah kita tutup acara syukuran ultah ke-10 Bores Community dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan dengan santunan anak yatim dengan diiringi oleh sholawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin billah. Salatullah salamu ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah
بأهل البدر الله صلاة الله سلامه على طه رسول الله صلاة سلام الله على ياسين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام يا حبيبي سلام عليك صلوات الله. Kami selaku MC memohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan, baik dari perkataan maupun perbuatan yang tidak disengaja. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan datang main pingpong? Kapan datang main pingpong ini?